Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hidjatin, mahasiswi program studi Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini, saya akan membahas salah satu buku yang berjudul Metodologi Syarah Hadis oleh Dr. Muhammad Al-Fatih Suryadilaga, MAG. Nah, di sini ada beberapa subbab yang akan saya bahas. Di antaranya, yang pertama ada pengertian metodologi syarah hadis. Yang kedua ada periodisasi syarah hadis. Yang ketiga ada macam-macam metode syarah hadis. Yang keempat ada pendekatan syarah hadis. Dan yang kelima ada contoh syarah hadis. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengetahui apa itu pengertian syarah hadis. Kata syarah adalah bentuk masdar dalam bahasa Arab, berasal dari lafadz dan mempunyai arti menjelaskan atau menafsirkan. Nah, kata syarah yang diindikasikan kepada hadis Nabi adalah suatu usaha menjelaskan atau mengungkap makna yang terdapat di balik teks hadis. Kemudian, ada kata lain yang sering diungkapkan dalam kajian hadis, ialah hasyiah, yaitu sering dimaknai sebagai tarofa, hadda, atau janibun, yang berarti sisi pinggir, ujung, atau samping. Nah, kemudian kita akan mengetahui apa itu periodisasi syarah hadis. Al-Fatih Suryadilaga membagi periodisasi hadis dan syarahnya ke dalam 5 bagian, yaitu yang pertama, menjaga sunnah dengan hafalan. Yang kedua, yaitu pembukuan yang masih bercampur dengan fatwa sahabat. Yang ketiga, yaitu penyaringan catatan hadis. Yang keempat, yaitu memisahkan yang sahih. Yang kelima, yaitu mengumpulkan syarah dalam bentuk golongan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengetahui apa saja metode syarah hadis. Dalam kitab syarah hadis dikenal ada beberapa metode ulama dalam mensyarah hadis, yakni yang pertama yaitu ada ijmali, yang kedua yaitu ada tahlili, yang ketiga ada muqarrin. Nah, apa itu metode ijmali? Metode ijmali ini adalah menjelaskan atau menerangkan hadis sesuai dengan urutan dalam kitab hadis yang ada dalam kitab kutub as-sittah secara ringkas, tetapi dapat mempresentasikan makna literal hadis dengan bahasa yang mudah dimengerti dan gampang dipahami. Nah, kelebihan dari metode ini adalah mudah untuk dipahami, ringkas, dan padat. Adapun kekurangannya ialah bahasa yang digunakan tidak jauh berbeda dengan lafadz yang digunakan dalam hadis, menjadikan petunjuk hadis bersifat parsial dan tidak ada ruang untuk mengemukakan analisis yang memadai. Yang kedua yaitu metode tahlili. Metode tahlili ialah mengurai, menganalisis, dan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam hadis Nabi dengan memaparkan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya dengan keahlian dan kecenderungan pensyarah. Nah, tetapi kekurangan metode ini ialah membahas terasa parsial dan melahirkan syarah yang subjektif. Kemudian yang ketiga yaitu metode muqarrin. Metode ini juga sering disebut sebagai metode tematik sebab hanya mengkaji satu hadis yang beragam. Nah, adapun pengertiannya ialah membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama atau mirip dalam kasus yang sama atau memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama.
atau membandingkan berbagai pendapat ulama syarah dalam mensyarah hadis. Kelebihan metode Muqarrin ialah memberikan wawasan lebih luas, membuka diri untuk bersikap toleran, dapat mengetahui beragamnya pendapat ulama, dan mengetahui banyak model hadis. Adapun kekurangannya ialah tidak relevan bagi pembaca awal, tidak dapat menjawab masalah, hanya saja dapat memberikan pengertian dan dapat mengetahui pendapat ulama baru. Kemudian, kita akan mengetahui apa saja pendekatan syarah hadis. Yang pertama, yaitu pendekatan historis. Adalah suatu pendekatan dengan melihat kesejarahan, memahami hadis dengan cara memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa yang terkait latar belakang munculnya hadis. Salah satu contohnya yaitu pendekatan sejarah hadis tentang kepemimpinan perempuan. Yang kedua, yaitu ada pendekatan sosiologis, yaitu memahami hadis dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis. Nah, salah satu contohnya yaitu sabda Nabi tentang dilarangnya perempuan bepergian sendiri. Yang ketiga yaitu pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis ini ialah suatu pendekatan yang melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tradisi, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut disabdakan. Nah, salah satu contoh yang dapat diaplikasikan dengan pendekatan antropologis ialah sabda Nabi tentang pelukis. Hadis tersebut berisi larangan untuk melukis karena menyerupai makhluk Allah. Salah satu contoh syarah hadis yang diambil dari pendekatan historis yaitu la yufliha qaumun walau amrohum imro'atan, rawahu Bukhari. Yaitu dalam hadis ini ulama sepakat bahwa pengangkatan perempuan menjadi kepala negara atau jabatan pemimpinnya yang lain dilarang dalam agama. Demikian tadi pembahasan buku Metodologi Syarah Hadis oleh Dr. Muhammad Al-Fatih Suryadilaga MAG. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.